warahmatullahi wabarakatuh. Puasa dan berhari raya bersama pemerintah. Mengapa? Pertama, puasa dan lebaran bersama pemerintah dan mayoritas orang setempat. Yang kedua, urusan penetapan waktu puasa dan lebaran hakikatnya adalah urusan pemerintah. Yang ketiga, persatuan umat lebih diutamakan daripada pendapat individu atau kelompok. Keempat, isyarat tentang adanya perselisihan umat dalam masalah penetapan puasa. Hendaknya kaum muslimin memulai dan mengakhiri puasa kita itu bersama pemerintah, sehingga tercapai persatuan dan kebersamaan dalam melaksanakan ibadah yang agung ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yawma tasumuna wal fitru yawma yuftiruna wal adha yawma tudhuna." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari puasa adalah hari ketika orang-orang berpuasa. Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berbuka. Dan Idul Adha adalah hari ketika orang-orang menyembelih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini ada saumakum yauma tasumuna, puasamu bersama orang-orang yang berpuasa. Wa fitrakum yatuftiruna, dan bukamu adalah bersama orang-orang yang berbuka. Faedah hadis ini, puasa dan lebaran bersama pemerintah dan mayoritas orang setempat. Ketika dikatakan berpuasa bersama orang-orang berpuasa, berbuka bersama orang-orang yang berbuka, As-San'ani berkata hadis ini dalil bahwa penetapan lebaran itu mengikuti mayoritas manusia. Orang yang melihat ru'yah sendiri pun wajib mengikuti orang lain dan mengikuti penetapan mereka dalam salat Id, lebaran, dan Idul Adha. Subul Salam jilid 2 halaman 72. Imam Al-Munawi mengatakan makna hadis ini puasa dan berlebaran itu bersama al-jamaah dan mayoritas manusia. At-Taisir Syarah Al-Jami As-Saghir jilid 2 halaman 106. Asy-Sya'albani seorang ulama mufti Mekah menjelaskan bahwa makna ini juga dikuatkan oleh hadis Aisyah ketika Masruq seorang tabi'in menyarankan beliau untuk tidak berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah karena khawatir hari tersebut adalah tanggal 10 Zulhijjah yang terlarang untuk berpuasa. Lalu Aisyah menjelaskan kepada Masruq bahwa yang benar adalah mengikuti al-jamaah. Aisyah radhiyallahu anha berdalil dengan hadis An-Nahr atau Idul Adha adalah hari ketika orang menyembelih, dan Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berlebaran. Lihat silsilah Al-Hadis Sahihah jilid 1 halaman 444. Sahabat pilih, perlu diketahui bahwa istilah al-jamaah maknanya adalah umat Islam yang berkumpul bersama ulama dan penguasa muslim yang sah. Mereka yang senantiasa meneladani ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Jadi al-jamaah adalah umat Islam yang bersama berkumpul dengan organisasi-organisasi keagamaan, dengan pemerintah yang duduk bersama walaupun berbeda madhab, dicari titik persamaan, kekuatan untuk hati daripada umat Islam bagi masyarakat yang dibawa. Karena bagi kita orang awam tidak mengerti apa-apa, bagaimana kata pemimpin, bahkan pemimpin di organisasinya, maka pemerintah adalah pemimpin dari semua pemimpin yang ada, yang tertinggi. Hukmul hakim raf'ul ikhtilaf. Maka keputusan hakim atau pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan. Inginkah kita terus berbeda? Inginkah terus masyarakat kita gontok-gontokan? Inginkah kita silang pendapat yang tajam di kalangan orang awam? Inginkah selebaran-selebaran di WhatsApp, di Facebook yang tidak tahu sumber-sumbernya sehingga menjadikan bahan untuk kita resah, kita pakai, kita amalkan, sehingga tidak sedikit orang yang bingung dengan keadaan keberagamaan atau memahami agama pada saat ini. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemerintah kalian. Memang bisa jadi imam atau pemerintah berbuat kesalahan dalam penetapan waktu puasa, semisal melihat hilal yang salah, atau menolak persaksian yang adil dan banyak, atau juga menerima persaksian yang sebenarnya salah, atau kesalahan-kesalahan lain yang mungkin terjadi. Namun yang dibebankan kepada kita sebagai rakyat adalah hal ini, sekedar taat dan menasihati dengan baik jika ada kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u," dengar dan taatlah untuk kalian semua. Fa innama 'alaikum, karena yang jadi tanggungan kalian adalah yang wajib bagi kalian, dan yang jadi tanggungan mereka ada yang wajib bagi mereka. Bagi kita yang tanggungan ada, bagi mereka juga tanggungan ada. Kewajiban kita juga ada, kewajiban mereka juga ada. Yang wajib bagi kalian dan yang jadi tanggungan mereka adalah yang wajib bagi mereka. Jadi bagi kita mengikuti pemerintah, walaupun kata kita pemerintah itu mungkin zalim atau ada kesalahan sisi lain, tapi tetap dalam hal ini lebih bijak mengikuti adalah pemerintah, terlepas karena dosanya ditanggung oleh pemerintah. As-Sindi mengatakan, nampak dari hadis ini bahwa urusan waktu puasa, lebaran, dan Idul Adha bukanlah urusan masing-masing individu, dan tidak juga boleh bersendiri dalam hal ini. Namun ini adalah urusan imam. Apa artinya? Pemerintah dan al-jamaah, umat muslim. Oleh karena itu wajib bagi setiap orang untuk tunduk kepada imam dan al-jamaah dalam urusan ini. Dari hadis ini juga, jika seseorang melihat hilal namun imam menolak persaksiannya, kita seumpamanya melihat hilal tapi imam kemudian menolak persaksian kita, maka hendaknya orang itu tidak menetapkan sesuatu bagi dirinya sendiri, melainkan ia hendaknya mengikuti al-jamaah. Hasyiah As-Sindi jilid 1 halaman 509. Hal ini juga yang didukung oleh dalil yang lain yang menunjukkan bahwa urusan penetapan puasa dan lebaran adalah urusan pemerintah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi juga sahabat Ibnu Umar. Sehingga sahabat Ibnu Umar berkata, orang-orang yang melihat hilal, maka aku akan kabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku melihatnya. Lalu beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan ada hadis, ada seorang sambil menunggang kendaraan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersaksi bahwa telah melihat hilal di sore hari. Lalu Nabi memerintahkan orang-orang untuk berbuka dan memerintahkan besok paginya berangkat ke lapangan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa urusan penetapan puasa diserahkan kepada pemerintah, bukan diserahkan kepada masing-masing individu atau kepada kelompok masyarakat, kelompok Islam, ormas Islam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menuturkan, ketentuan seperti inilah yang layak bagi syariat, yang salah satu tujuannya adalah persatuan umat dan bersatunya mereka dalam satu barisan. Wa'tasibu bihablillahi jami'an. Mari kita berpegang teguh kepada tali Allah, yakni Al-Quran dan hadis. Kalau ada perbedaan-bedaan, ambillah kebersamaannya, tetap dengan mengedepankan dalil. Untuk apa? Untuk hati rakyat, hati umat, hati kita yang lemah, ilmu kita yang lemah. Tidaklah sayang kepada rakyat, tidaklah sayang kepada jamaah yang sudah kesulitan ekonomi, kesulitan yang lainnya, lalu dibumbui dengan permasalahan-permasalahan agama yang dianya sendiri tidak paham. Sekarang banyak komentator, banyak pendapat menjelaskan tentang agama padahal bukan ahlinya. Yang terjadi adalah kebingungan dan akhirnya dia picik, merasa menang sendiri, akhirnya menyalahkan kepada orang lain, menghinakan kepada orang lain. Adapun orang yang berilmu juga ada dengan kesombongannya, merasa paling benar, merasa paling suci, sehingga memvonis ke surga sendirian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut Ramadan dengan kejernihan pikiran, kesucian hati. Sambutlah dengan sehat, sambutlah dengan gembira, bersiap ikhlas karena Allah melaksanakan ibadah puasa.